Nama ini mungkin sudah familiar buat Anda karena pernah mengoperasikan bisnisnya di Indonesia melalui anak perusahaannya sebagai salah satu marketplace besar yang banyak memasarkan produk-produk Cina. Menariknya, perusahaan Tiongkok ini menginovasi bisnis konvensional dan bisnis e-commerce yang pernah ada sebelumnya dengan model bisnis yang sangat inovatif dengan mengutamakan pelayanan yang cepat dan bertanggung jawab menggunakan teknologi mutakhir. Inilah perusahaan teknologi Tiongkok paling inovatif 2023, urutan ke-14 dari 20 perusahaan yang dirilis oleh Global Data. Apa saja inovasi yang dilakukan perusahaan ini yang mampu menyaingi raksasa marketplace Alibaba yang pernah berjaya sebelumnya? Menarik untuk mengetahui profil dan kiprah perusahaan Tiongkok ini, dan mari kita eksplor lebih dalam lagi. JD.com Incorporate secara internasional dikenal sebagai Joybuy dan sebelumnya disebut 360buy adalah perusahaan e-niaga Tiongkok yang berkantor pusat di Beijing. JD.com merupakan anggota dari Fortune Global 500 dan pesaing utama Alibaba. Perusahaan ini merupakan perusahaan dengan pendapatan terbesar di Tiongkok dan peringkat ke-7 di dunia dalam hal pendapatan pada tahun 2021. JD.com adalah pengecer online terbesar dan terpopuler di Tiongkok dan pengecer terbesar secara keseluruhan, serta perusahaan internet terbesar di negara tersebut berdasarkan pendapatan. JD.com menetapkan standar belanja online melalui komitmennya terhadap kualitas, keaslian, dan penawaran produknya yang luas yang mencakup segala hal mulai dari makanan segar dan pakaian jadi hingga elektronik dan kosmetik. Jaringan pemenuhan nasionalnya yang tak tertandingi mencakup 99% populasi Tiongkok dan menyediakan standar pengiriman pada hari yang sama dan hari berikutnya, tingkat layanan dan kecepatan yang tidak tertandingi secara global. Perusahaan ini didirikan oleh Liu Qiangdong pada tanggal 18 Juni 1998. JD.com yang familiar disebut Qingdong di Tiongkok masuk dalam sektor e-commerce pada tahun 2004 dan menjadi perusahaan e-commerce besar pertama di Tiongkok yang terdaftar di Nasdaq pada bulan Mei 2014. Pada bulan Juni 2020, JD.com berhasil menyelesaikan pencatatan sekunder di Bursa Efek Hong Kong. Pada awal tahun 2017, JD.com mengalami transformasi teknologi yang komprehensif dan hingga saat ini telah menginvestasikan hampir 100 miliar yuan dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Diposisikan sebagai penyedia teknologi dan layanan berbasis rantai pasokan terkemuka, bisnis JD.com mencakup berbagai sektor termasuk retail, teknologi, logistik, perawatan kesehatan, solusi industri, produk label pribadi, asuransi dan usaha internasional, dan banyak lagi. Sebagai perusahaan inovatif yang berbasis pada ekonomi real, perusahaan ini dengan mulus mengintegrasikan fitur-fitur perusahaan tradisional dengan teknologi dan kemampuan digital mutakhir. Inti dari pendekatan JD.com adalah rantai pasokan yang bertanggung jawab, yang melaluinya perusahaan mendefinisikan ulang integrasi barang dagangan, pergudangan, dan teknologi digital berbasis cloud. Hal ini tidak hanya menjamin stabilitas dan keandalan rantai pasokan, tetapi juga mendorong transformasi digital dan pengurangan biaya mitra dalam rantai industri, sehingga dapat melayani pembangunan ekonomi real yang berkualitas tinggi dengan lebih baik. JD.com berkomitmen terhadap nilai-nilai intinya, mengutamakan pelanggan, menjunjung tinggi integritas, membina kolaborasi, mengungkapkan rasa terima kasih, menunjukkan dedikasi, dan merangkul kepemilikan. Dipandu oleh misi didukung oleh teknologi untuk dunia yang lebih produktif dan berkelanjutan. Perusahaan dengan teguh berpegang pada prinsip-prinsip yang mengutamakan pengalaman dan kepuasan pelanggan. Filosofi bisnis dasarnya adalah mengoptimalkan biaya dan efisiensi serta menawarkan produk berkualitas tinggi, harga kompetitif, dan layanan luar biasa. JD.com bercita-cita untuk mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan paling terpercaya di dunia. JD.com telah berinvestasi dalam teknologi tinggi dan AI untuk pengiriman paket melalui drone dengan membangun stasiun untuk drone ekspedisi, serta mengoperasikan pengiriman tanpa pengemudi dan meluncurkan truk robot otonom pertamanya yang memiliki sistem, infrastruktur, dan kemampuan pengiriman drone terbesar di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1998. Sebelumnya perusahaan ini menggunakan nama domain 360buy.com dan namanya diubah menjadi Qingdong Mall pada bulan Juni 2007. Pada tahun 2015, JD.com meluncurkan situsnya di Rusia yang bertujuan untuk memperluas bisnisnya secara global. Walmart menjual bisnis e-commerce Tiongkoknya ke JD.com pada tahun 2016 dengan imbalan 5,9% saham senilai 1,5 miliar US dollar. Pada bulan Oktober 2015, Walmart mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut melipat gandakan keuntungannya hampir 2 kali lipat kepemilikan di JD.com menjadi 10,9%. Pada bulan November 2015, JD.com mencapai rekor penjualan sebesar 19,1 miliar US dollar.
JD.com juga berkomitmen untuk lebih mengembangkan efisiensi pengiriman paket di Tiongkok dengan menginvestasikan 101 juta US dollar untuk mensubsidi pedagang di JD.com untuk biaya pergudangan dan distribusi. JD.com dan Walmart meluncurkan festival belanja tahunan di JD Walmart pertama. JD.com menginvestasikan 397 juta US dollar ke Fartech, pasar untuk merek-merek mewah sebagai bagian dari proyek baru kemitraan strategis. JD.com membuka jaringan supermarket teknologi tinggi pertamanya, Seven Fresh, pada bulan Januari 2018. Pada bulan yang sama, JD.com berinvestasi di layanan retail online Vietnam Tiki.vn. Medcash bermitra dengan JD.com pada bulan Mei untuk menjual bahan makanan di Tiongkok, mengumpulkan dana sebesar 2,1 miliar US dollar untuk peningkatan modal JD Finance dan juga merilis spin-off. JD.com juga berinvestasi di Perancis dan Inggris. Perusahaan juga bermitra dengan Jiangsu, perusahaan logistik modern untuk mengotomatiskan layanan logistiknya. Juga bermitra dengan JDD untuk meluncurkan kartu kredit bersama Ping An Bank. JD.com bermitra dengan Fartech bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar mereka di Tiongkok. Fartech, Jingdong, dan Alibaba menyediakan layanan perdagangan yang berbasis di kantor pusat di London. Kesepakatan tersebut berfokus pada penghormatan Fartech terhadap kekayaan intelektual yang kontras dengan reputasi Fartech. JD.com bermitra dengan Ruyi, di mana berdasarkan kemitraan ini, JD dan Ruyi akan bersama-sama mendirikan toko berkonsep fashion dan gaya hidup di kota-kota inti seperti Shanghai dan Beijing. Tahun 2010 di Tiongkok, penjual buku B2C Dangdang adalah platform bisnis elektronik yang terkenal dengan bisnis intinya menjual buku dan menempati peringkat pertama di antara semua kompetitornya dan menjadi pesaing nyata JD.com dalam bidang penjualan buku online. Pengguna JD.com menemukan bahwa buku tersebut lebih murah daripada Dangdang. Sebagai tanggapan, Dangdang juga mulai menawarkan diskon kepada pelanggan seperti diskon 30 yuan jika mereka membelanjakan 199 yuan atau lebih. Pada pagi hari tanggal 16 Desember, Dangdang menyatakan bahwa perusahaan akan menginvestasikan 40 juta yuan Tiongkok untuk memberikan diskon kepada pelanggan. Alhasil, JD.com meluncurkan promosi kedua untuk menjual buku dengan harga lebih rendah dari Dangdang sore itu. Suhuyan, konsultan bisnis iResearch, menyatakan bahwa JD.com ingin menarik lebih banyak pelanggan melalui perang harga yang mengumumkan bahwa mereka akan memperluas jangkauan bisnis yang mencakup penjualan buku. JD.com dan Dangdang kembali bersaing untuk menurunkan harga buku. JD.com memberi pelanggannya diskon 10% untuk buku, sementara Dangdang mengirimkan pesan promosi kepada penggunanya yang menyatakan bahwa mereka akan ditawari 200 yuan jika mereka membeli buku dengan harga lebih dari 100 yuan. JD.ID adalah layanan perusahaan e-commerce yang berbasis di Jakarta, Indonesia. JD.ID mulai beroperasi di Indonesia sejak Oktober 2015 yang merupakan anak perusahaan dari JD.com. Bukan hanya layanan belanja online, perusahaan ini juga menyediakan jasa pengiriman yang disebut menjangkau 365 kota di seluruh Indonesia. Awalnya mereka fokus menyediakan produk elektronik dan gadget kepada pelanggan yang sulit ditemukan, seperti iPod Pro dari Apple dan A2010 dari Lenovo yang baru diluncurkan pada akhir tahun 2015. Sejak itu mereka memperluas penawaran produknya dengan memasuki kategori seperti sepatu dan pakaian olahraga serta produk kecantikan dan kesehatan. Pada penghargaan ID Website Award yang dilaksanakan oleh pengelola nama domain internet Indonesia 28 Oktober 2016, JD.ID terpilih sebagai website terbaik kategori marketplace. Alamat situs JD.ID dipilih untuk melambangkan komitmen mereka untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan aman. Pada bulan Desember 2022, JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 30% karyawannya. JD.ID pun tutup secara permanen pada tanggal 31 Maret 2023 dan alamat webnya dialihkan ke versi Tiongkok. JD.